Indonesia nggak ada hilang. Ini kalau di negeri kasino, Malaysia, ini hilang, ini licin, ini bersih. Jelek sekali ya kondisinya. Ini padahal di tengah kota, ini daerah cukup mewah. Nah, rumahnya kumuh-kumuh kayak begini. Padahal ini bungalow di tengah kota Kuala Lumpur ya. Inilah ya boy, korban dari rayap-rayap besi. Sebenarnya berapa sih harga besi sekilo di Medan ini? Apa guys, tinggal tower yang di atas itu guys yang belum. Awalnya aku mikir, nggak mungkin rayap besi itu dekat-dekat rumahku. Ini kan rame. Besi itu kayak ya agak jauh, agak pelosok-pelosok pedalaman sana. Awalnya Indonesia resmi masuk 5 besar negara paling kumuh di dunia. Banyak besi yang masih aman guys, terjaga, masih rapi guys. Koyak malu sendiri ngatain negara Malaysia banyak pencuri besinya. Rumah-rumah di Malaysia kumuh setelah ikinya bagi fakta dengan beberapa video tadi. Badan muka kalian. Makanya kalau menghina negara Malaysia, jangan berudah ke atas. Kan sudah kena muka sendiri. Malu dengan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video lagi dan lagi. Warga Malaysia dituduh maling besi, geng. Dan juga difitnah bahwasannya rumah-rumah di Malaysia itu kumuh-kumuh dan juga jelek-jelek. Kayak gitu ya, geng ya. Orang ini menghina negara Malaysia. Mungkin di rumahnya dia gak ada cermin. Kayak gitu ya, geng ya. Mungkin dia tidak pernah datang ke Malaysia. Dan mungkin cuma lihat di media sosial kayak gitu ya geng ya, ataupun di TikTok saat orang Malaysia menegul orang Rohingya membawa besi kayak gitu ya geng ya. Namun itu juga bukan mencuri, namun juga membelinya orang Rohingya kayak gitu ya geng ya. Bila ada pencuri di Malaysia itu kebanyakan juga warga asing kayak gitu ya geng ya, termasuk juga warga kita kayak gini ya geng ya. Dan orang ini bilang juga geng, rumah-rumah di Malaysia itu kumuh-kumuh dan jelek-jelek. Waduh, mari kita kasih paham saja, geng. Daripada kalian melihat Ikinya ngomong, kalian sudah penat bukan? Jom kita kasih simak saja. Kita simak dulu videonya seperti apa. Nanti baru kita kasih paham, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benar? Silahkan tulis di kolom komentar. Bila kalian koyak, boleh tinggalkan video ini. Let's go, kita simak bersama-sama. Nggak ada yang hilang di sini. Kalau di Malaysia hilang ini semua ini. Ini hilang kalau di Malaysia ini semua ini. Apa? Hilang kalau di Malaysia. Kalau di sini nggak ada, aman-aman aja negara Indonesia nih. Nah, Aman-aman aja, nanti kita kasih semua paham. yang punya kelayakan dan punya ijazah. Kalau bodoh-bodoh kayak si JP semua nggak punya ijazah, tolol semua kayak Lucifer apa semua, mana boleh kerja sini? Semua. Karena Yang mau bodoh-bodoh masuk kerja ke sana Malaysia pasti ada ini bang. Ya, di sini nggak ada yang hilang ini. Nah, kalian tengok lah, tengah tepi pinggir jalan ini mana ada hilang di Batam. Nah, di sini di Indonesia nggak ada hilang. Ini kalau di negeri kasino, Malaysia, ini hilang, ini licin, ini bersih. Dimakan Makian semua, habis licin, dicurinya. Ini sampah bang. Mana ada Ini besi kayak gini masa agak ditata. Nah, buka matamu lebar-lebar. Nah, besi semua ini, mana ada hilang, nah berserak pinggir jalan kan? Gak Ini dirapikan. kalau di Malaysia licin, Kumuhnya. licin dijual dengan Makian. Banyak pencuri di sana. Nah, di sini nggak ada pencuri, aman, oi. Nah, aman, oi kami. Kalau di Malaysia ini habislah dicuri orang. Tapi Ketawa Ikinya dicurinya sama orang. Nah, apalagi Makian di sana banyak kan? Dicuri di sana. Cobalah, oi ya. Di negara Indonesia cobalah lihat. Nah, besi bertumpuk-tumpuk kayak gini nggak hilang. Sebab kami bukan negara kasino, nggak sama dengan Malaysia. Kalau di Malaysia kan negara kasino, memang negara maling, banyak maling, pencuri banyak di situ, penagih, pengisap di situ kan. Kalau di Malaysia ini licin, licin, pasti licin, banyak pencuri di situ nah. Karena kami alhamdulillah bukan negara kasino, bukan negara maling, aman-aman aja tepi jalan. Dulu Indonesia punya juga bang. Nah, nggak hilang.
Nggak hilang kami. Karena banyak maling, banyak penjahat, makanya Kalau di ditutup. Malaysia pencurinya banyak, licin ini semua nih. Malu sendiri. Licin. Nanti dia bagi Dicuri fakta, malu sendiri bang. Kan banyak pencuri di Malaysia itu. Itu kan Cina Tiongkok kokori musuh dalam selimut kami. Orang Indonesia pun Inilah kondisi perumahan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, Bagus. jelek sekali ya kondisinya. Ini padahal di tengah kota ini, daerah cukup mewah. Nah, rumahnya kumuh-kumuh kayak begini. Padahal ini bungalow di tengah kota Kuala Lumpur ya. Oke, nanti kita kasih paham. Arsitekturnya biasa-biasa aja, nggak ada wadidaw-wadidawnya. Coba dibandingkan dengan Pantai Indah Kapuk, ya, daerahnya orang-orang berduit di Jakarta. Tuh, bang, Nah, rumah-rumah di Jakarta seperti ini, dan lihat mobil-mobilnya, nggak ada mobil-mobil murah di sini. Ini rumah kepala desa di kabupaten ya, di salah satu kabupaten di Purwakarta. Sehari penghasilannya konon-kononnya 30 juta rupiah. Kepala desa, wah Atau kalau korupsi. diringgitkan sekitar ya 9 berapa ini? 900 ringgit ya. 1.000 ringgit 4 juta. 4 juta sekitar 750 ringgit ya. Satu hari. Bodohnya orang ini nggak tahu Bukan kira. 750 ringgit ya. 7.000 ringgit ya. 7.500 ringgit nih satu hari. Ini orangnya sama nih, rumahnya nih. 7.500 ringgit penghasilannya sehari. Nah, ini rumahnya Menteri Besar Kelantan ya, rumah gubernurnya Kelantan ya, negara bagian Malaysia. Nggak korupsi di Macam sana ini. itu bang. Aduh, Ya, bodoh kan. rumah orang-orang Surabaya yang kelas menengah aja jauh lebih bagus dari ini. Katanya negara kaya, negara hebat ya, rumahnya kok jelek-jelek di sana. Wow, sangat luar biasa sekali saat Anda menghina ataupun menuduh negara Malaysia itu banyak pencurinya. Di Indonesia nggak ada katanya. Orang Medan, orang mana bila ke Malaysia itu juga membandingkan dan mengkritik para pencuri-pencuri yang di Indonesia, bang. Belum tahu nih, geng. Ikinya akan kasih fakta sekejap lagi, geng. Ikinya mau bilang dulu kepada orang-orang ini ya, geng, ya, kepada HP ini kayak gitu. Bang, itu kenapa gak dibetulin, bang? Kenapa berserak di situ, bang? Katanya di tepi jalan, bang. Ya, katanya di tepi jalan. Kayak gitu ya, bang. Kan di tepi jalan itu dibereskan, bang. Kok berkaget itu? Dan katanya si AP ini bilang rumah di Malaysia tuh kumuh-kumuh. Indonesia peringkat berapa kayak gitu? Negara terkumuh juga. Dan rumahnya banyak yang kumuh. Itu di bandar kayak gitu, dan apa juga ada di Malaysia rumah-rumah cantik seperti itu, apek kayak gitu ya, geng ya. Dan apeknya membandingkan kepala desa ataupun gubernur di Malaysia dan di Indonesia, jauh rumahnya. Ini kayaknya curiga, ini udang dibalik batu kayak gitu. Kenapa demikian? Karena gubernur-gubernur di Indonesia itu banyakan yang korupsi, tidak seperti di Malaysia. Makanya mereka memiliki sederhana, berbakti kepada negara dan juga kepada rakyatnya. Tidak seperti yang dimewah-mewahkan. Rumah gubernur ataupun anunya bisa bangun seperti itu. Wah, ini patut dicurigai nih. Makanya ngomong tuh pakai otak, pakai akal kayak gitu. Oke, geng, kita akan melihat suasana yang dikatai di Indonesia nggak aman-aman saja, nggak ada maling besi, tidak seperti di Malaysia, dan rumah-rumah di Indonesia mewah-mewah, itu rumahnya pejabat. Kita simak dulu videonya yang akan diputarkan buat kalian, buat membuat hati kalian teriris-iris dan tambah koyak dan tambah sakit melihat video ini sampai akhir. Bang, di Malaysia ada rap besi nggak? Ayo Siap, kita spill, let's go. Oke, kasih paham. Walaupun permintaan ini agak sedikit aneh, tapi aku akan review guys. Setelah aku jelajahi beberapa tempat, aku banyak menemukan motor-motor rusak guys, yang ditinggali oleh pemiliknya sendiri Kasih guys. paham, Dan kasih aku menemukan banyak-banyak besi yang masih aman guys, terjaga, masih rapi guys. Dengan harga besi di Malaysia RM2 sampai RM3 per kilonya guys. Mahalan di Bagi yang tidak Malaysia. tahu, rayap besi itu seperti ini guys. Aduh, seperti ini ya. Waduh, seperti
Medan itu penuh dengan cerita ya woi. Kalian tengoklah halte ini. Lihat Udah sendiri, keluar aja di buka dari mata pijakan kalian. bumi. Besinya pun kutengok udah nongol-nongol. Dan sebagian plat besi yang warna hijau itu udah banyak yang hilang ya. Ini nggak lama lagi kayaknya udah habis ini. Kalian tengok aja lah. Sempet Raya Besi kerjasama, habis ini semua diangkat. Plat besinya pun udah banyak yang mangap-mangap. Kita cek ya 2 hari lagi apa yang akan terjadi. Lihat sendiri. Inilah ya boy, korban dari rayap-rayap besi. Sebenarnya berapa sih harga besi sekilo di Medan ini? Kok kayaknya kok ngeri kali kalian ya? Ini pasti kerjaan dari siluman-siluman pipet ini, rahang-rahang goyang ini. Semua. Tengok itu boy, rayap besi lagi beraksi. Lihat. Paling pantang kan, di Medan itu ada bangunan kosong kan. Luar biasa memang rayap. Nah, ini dia salah satu rayap besi yang sering beraksi di kota Medan ya boy. Rumah yang baru aja ditinggal sama pemiliknya, tiba-tiba itu didatangi oleh seorang pemuda ya. Dengan cepatnya dia itu mencokel dan mencabut pintu besi rumah tersebut. Memang di Medan ini paling pantang lah ada rumah kosong ya. Jangankan pintu besi, lampu teras saja pun kadang dicuri sama orang itu. Yang penting bisa berasap. Lengkap pula itu orang itu bawanya pakai becak hantu. Luar biasa kan di siang-siang bolong nyolong pagar besi pakai becak hantu. Pompa. Ngeri kali kalian Apa guys, tinggal tower yang di atas itu guys yang belum. Oke. Awalnya aku mikir, nggak mungkin kayak besi itu dekat-dekat rumahku. Ini kan rame. Besi itu kayak agak jauh, agak pelosok-pelosok pedalaman sana. Awalnya, sampai akhirnya aku ngelihat ini guys. Jadi rumahku itu kan kayak di Indomaret itu aja tuh kan. Dan aku baru mengetahui kalau misalnya lampu merah di sini tuh hilang guys. Dan diganti dengan bambu. Terus di situ tuh lampu merah. Masing-masing setiap simpang tuh kan pasti punya 2 lampu merah kan ya. Jadi tinggal 1. Gila, pompa. Terus ya nggak jauh dari situ, aku menemukan itu guys. Ya. Lihat semua pagar-pagarnya itu semua sudah menghilang. Nah, lihat guys, semuanya sudah kosong beserta kusen-kusennya, pintu-pintunya, pintu belakangnya. Itu saja dulu tuh ada pagarnya guys. Tuh, genteng-gentengnya juga hilang. Ya, kemarin tuh masih ada sengnya di sebelah situ. Tinggal apa guys? Tinggal tower. Ngeri kali yang dibilang Indonesia aman. Indonesia resmi masuk 5 besar negara paling kumuh di dunia, menggeser Brasil ke posisi 6. 33 juta warga tinggal di kawasan kumuh, jumlah yang bahkan melampaui penduduk Malaysia. India masih memimpin daftar dengan 262 juta jiwa, disusul Nigeria, Bangladesh, dan Pakistan. Urbanisasi yang meledak memperburuk beban kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Apakah ini sinyal kegagalan sistem atau peluang terakhir untuk membenahi wajah kota kita? Lihat sendiri, fakta. Menurut laporan terbaru Ultimate Kilimanjaro 2025, Indonesia masuk 10 besar negara terkotor di dunia. Kita menempati posisi ke-10 dari 150 negara yang disurvei. Penilaian berdasarkan 4 aspek utama: udara, air, pengelolaan limbah, dan kebersihan lingkungan. Skor Indonesia: udara 70, air 55, limbah 60, kebersihan lingkungan 45. Total skor 50/8 menuju pada 5. 2 aspek terendah adalah kualitas udara dan kebersihan lingkungan. Kota besar seperti Jakarta dan Medan menghadapi tantangan besar dalam mengatasi polusi dan pengelolaan sampah. Sanitasi publik yang belum memadai menjadi tantangan serius bagi masa depan lingkungan Indonesia. Koyak malu sendiri ngatain negara Malaysia banyak pencuri besinya. Rumah-rumah di Malaysia kumuh setelah ikinya bagi fakta dengan beberapa video tadi. Badan muka kalian. Makanya kalau menghina negara Malaysia, jangan berudah ke atas. Kan sudah kena muka sendiri. Malu dengan fakta yang sebenarnya. Kayak gitu ya geng ya. Nah geng, apa namanya geng ya, lihat sendiri seperti apa kekumuhan negara kita dan seperti apa rayap-rayap besi di negara kita. Kayak gitu ya geng ya. Demi katanya dikatain negara Malaysia adalah negara kumuh, negara rumahnya jelek-jelek dan lain sebagainya. Setelah iki bagi fakta data yang sebenarnya kayak gitu ya geng ya. Malu sendiri kan geng, seperti apa negara kita. Makanya gak usah menghina negara orang itu dengan sesimpel itu saja kayak gitu ya geng ya. Mohon maaf banyak yang terbang-terbangan karena di musim di sini musim apa namanya ya geng ya, terbang-terbang jajalang namanya geng. Gak tahu di tempat kalian apa namanya kayak gitu ya geng ya. Namun meskipun banyak kayak gini, kinya tetap menyuarakan tentang basalnya tuduhan-tuduhan kepada negara Malaysia. Kalian tuh salah besar, makanya datang sendiri ke negara Malaysia kayak gitu ya geng. Mungkin kalian lihat di media sosial itu bukan orang Malaysia, bukan warga Malaysia, namun
adalah warga asing yang membawa besi. Ya, gitu ya kayaknya. Makanya lihat fakta. Lihat sendiri fakta yang akan Ikinya bagi pada kalian semua. Gimana? Koya, tak bisa melihat fakta yang sebenarnya. Badan muka, malu sendiri. Nuduh Malaysia banyak paling besi. Ternyata negara kita yang paling banyak paling besi. Di Malaysia 3 ringgit bos. Besi harganya di Indonesia 3.000. Setara cuma 75 sen. Mahalan di Malaysia. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.